masalah kontestasi pilkada di Minas Utara, menurut pandangan saya awal ada satu. Pertama, mereka dua pasang ini, mereka adalah putra-putra terbaik Minas Utara yang ingin membangun Minas Utara jauh lebih baik. Tetapi tentunya dari antara dua satu yang terpilih. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya ingin ingatkan saja kepada para tim ses, relawan, marilah kita bicara tentang politik sehat, bahwa setiap tim sukses harus menceritakan kelebihan-kelebihan dari pasangan atau tim orang yang mereka dukung. Tidak boleh saling menjatuhkan, karena bagaimanapun juga mereka itu adalah orang-orang baik yang perlu terhargai. Nanti ketika mereka berbicara tentang kelebihan-kelebihan mereka, itulah ditawarkan kepada masyarakat. Nanti masyarakat yang menjadi decision maker, masyarakat yang memilih siapa yang terbaik dari yang baik. Tapi menurut hemat saya, Jonaganda dan Kevin Dotulong ini petahana yang masih baik, dan tentunya orang berharap supaya dia bisa lanjutkan periode yang kedua, karena masih banyak program-program yang belum terselesaikan. Untuk itu sangat etislah kalau orang berikan kesempatan kepada dia, pasangan JGKWL, untuk melanjutkan pemerintahan ini. Pertama, bicara dari prestasi, banyak sudah yang diukuri oleh JGKWL, tapi tidak menutupi kemungkinan kita tidak perlu menutup mata bahwa JGKWL masih juga terjadi kekurangan di sana sini. Nah, ini akibat apa? Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Kita perlu memberikan edukasi ke masyarakat. Contoh pertama, ketika JGKWL dilantik tahun 2021, kas daerah Minas Utara itu kosong, bahkan minus. Bagaimana seorang pemerintah yang baru mau memimpin sedangkan keuangan daerah tidak ada? Itu pertama. Ketika keadaan mulai normal, tiba-tiba datang tamu tak diundang, yaitu COVID-19. Dan itu instruksi presiden bahwa setiap pemimpin di daerah, baik provinsi maupun kabupaten, harus melakukan refocusing kepada anggaran itu untuk disuit kepada orang-orang yang terdampak COVID-19. Akhirnya pembangunan tentu tidak maksimal. Dalam perjalanan waktu, tiba-tiba lagi muncul tamu 5 tahunan, yaitu Pileg dan Pilpres. Otomatis pemerintah daerah harus mengeluarkan dana kepada KPU sebagai penyelenggara. Ya, alih-alih setali 3 uang, datang lagi tamu 5 tahunan, pilkada. Pemerintah kabupaten mengeluarkan 43 miliar lebih. Dan ini bisa membengkak juga atas penyelenggaraan pilkada. Jadi kalau ada orang menuntut bahwa ada infrastruktur yang rusak, dan misalnya contoh jalan yang sering diperdebatkan lagi rame ini, mereka lupa bahwa jalan ini ada 3 jenis. Yang satu jalan daerah, yang satu jalan provinsi, yang satu jalan negara. Mana jalan negara, provinsi, kabupaten? Tentunya kita harus pilih. Kalau jalan kabupaten lantas rusak, itu kita bisa tuntut kepada JG. JG punya hak jawab, di mana pada saat dia lakukan atau dia menjabat sebagai Bupati Minas Utara, ini loh yang terjadi. Jadi sekali lagi, sebagai manusia orang tidak luput dari kehilafan dan kesalahan. Untuk itu marilah kita berikan kesempatan yang kedua untuk dia berbuat yang terbaik ke depan. Masalah Melki Pangemanan, saya tidak terlalu kenal Christian, tapi kalau Melki Pangemanan saya kenal, karena dia di Komisi 3 DPR Provinsi, saya di Komisi 2. Saya tahu persis tentang kinerja Melki. Melki orangnya baik, hanya saja kita ingin sampaikan kepada Anda sebagai wartawan. Belajar dari pengalaman, berkaca dari kenyataan, dan jadilah Anda sebagai air. Air itu mengalir, bukan dia mau tabrak. Jadi saat ini Melki sedang menghadapi petahana yang sangat powerful. Untuk itu sekali lagi, siapapun menang di antara mereka, kita adalah masyarakat Minas Utara. Di antara dua itu adalah yang terbaik. Tentunya orang memilih yang terbaik dari yang baik. Dan saya yakin JG sementara nanti akan bisa memenangkan pertandingan ini dengan angka yang cukup signifikan. Karena pertama, JG seorang petahana, dia sudah lakukan yang terbaik. Contoh Pak, di kalangan muslim beberapa orang yang JG memberikan kontribusi untuk umroh, beberapa pendeta yang dia jalankan untuk ke Yerusalem dari aspek keagamaan. Sikap kepedulian JG itu yang perlu orang berikan apresiasi. Dan satu yang paling menarik adalah sektor kesehatan, di mana BPJS itu ada 2. Satu BPJS yang berdikari, bayar sendiri, dan satu BPJS yang ditanggung oleh pemerintah.
syukur alhamdulillah yang ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau tidak ditanggung oleh pemerintah kemudian dia sakit dan dia belum lunas, maka biasanya rumah sakit akan jadikan dia sebagai pasien umum, bayar. Kalaupun dia mau lunasi itu BPJS, dia harus berfungsi 2 minggu kemudian. Tapi dengan kebijakan politik JG, kebijakan anggaran zona ganda dengan Kevin Lotulung, maka siapapun yang ber-KTP minut, silakan berobat kalau sakit, urusan belakangan bayar. Dan itulah intervensi pemerintah terhadap masyarakat. Itu di satu sisi. Dan sekali lagi, JG dengan mendapat penghargaan Harmony Award, dan kita buktikan bahwa kerukunan umat beragama di Minahasa Utara sudah mulai baik, sebagaimana yang kita orang cita-citakan bersama. Contoh, gedung JG Center. Kita bangga seorang pemimpin punya gedung itu. Harusnya Pemkab Minahasa Utara bikin seperti itu. Tapi ternyata tidak ada. Gedung itu bukan saja dipergunakan secara pribadi atau internal PDIP, kebetulan JG dari PDIP, tapi seluruh golongan masyarakat, baik LSM, aktivis, lembaga sosial, bahkan dari sektor agama, buat acara situ, beraktivitas di tempat itu, tidak bayar alias gratis. Anda bisa bayangkan kalau kita sewa tempat. Artinya, sikap empati, signs of crisis, Zona Ganda dan Kevin itu luar biasa. Dan menurut saya, marilah kita berikan kesempatan yang kedua kali, dengan tidak mengurangi secara hormat kepada MJP dan Christian Kamagi. Mereka juga orang-orang terbaik. Tapi next. Terima kasih.